Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta dinilai sulit untuk diimplementasikan. Iya, pemirsa, penggiat pendidikan dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menyebut keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan minimnya dukungan negara terhadap penyelenggara pendidikan di sekolah swasta akan menjadi tantangan utama. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan uji materi pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama 3 pemohon individu. Ketua MK Suhartoyo menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut, pemerintah harus membiayai pendidikan dasar 9 tahun, yakni SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025. Meskipun mendapat sambutan baik masyarakat, namun putusan MK yang mewajibkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP baik di negeri maupun swasta tersebut dinilai sulit untuk diimplementasikan. Penggiat pendidikan Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menyatakan, salah satu tantangan dalam penerapan putusan MK tersebut adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan minimnya dukungan negara terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta. Sebetulnya persoalannya yang utama adalah bagaimana seluruh anak bangsa ini mendapatkan pendidikan minimal pendidikan dasar. Dan negara memiliki kewajiban itu bahwa antara lain menyelenggarakan pendidikan sekolah negeri. Namun ada keterbatasan. Oleh karenanya mereka beralih kepada sekolah swasta. Dan disitulah sebetulnya ketika memang negara sudah mampu membiayai sekolah swasta, maka tidak ada persoalan. Ketika belum mampu membiayai sekolah swasta, maka kan ini akan menjadi masalah. Ketika kemudian negara belum mampu membiayai, swasta tidak boleh memungut biaya, lalu bagaimana penyelenggaraan pendidikannya? Jangan justru menjadi masalah, menghambat proses pendidikan itu sendiri. Sementara itu, pemerhati pendidikan Retno Listiarti menyebut implementasi putusan MK tersebut butuh waktu yang cukup panjang sehingga sebaiknya dilakukan secara bertahap. Pasalnya pendidikan dasar baik SD maupun SMP berada di wilayah pemerintah kabupaten atau kota yang juga memiliki keterbatasan anggaran. Nah, saya rasa ini butuh waktu yang cukup panjang. Kalau mau diterapkan sekarang, ini kebetulan tahun ajaran baru ya. Mungkin bisa pertama tuh di SD. Jadi SD ini dibayari semua, mungkin itu. Nanti secara bertahap naik gitu ya ke SMP. Karena SD dan SMP ini semua berada di wilayah pemerintah daerah. Artinya kota, kabupaten kota. Nah, karena provinsinya tuh pegangnya SMA. Dengan SMK kan. Nah, SD dan SMP ini di bawah pemerintah kabupaten kota. Nah, di sini mereka juga mungkin nggak akan sanggup, banyak kabupaten kota kan yang bergantung juga pada APBN. Nah, di sini ya peran pemerintah pusat tuh harus masuk. Jadi memang duduk bersamanya, prosesnya ini harus dilakukan. Kan pemerintah mau bikin misalnya sekolah Garuda, sekolah rakyat, sekolah itu. Ini apakah nggak nambah aja nih sekolah-sekolah negerinya untuk mampu menggratiskan pendidikan di Indonesia? Mungkin jadi pertimbangannya seperti itu ya. Retno menekankan pentingnya duduk bersama semua pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, sehingga bisa diambil jalan terbaik untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan yang lebih penting dari itu, bagaimana penyelenggaraan pendidikan nasional bisa menjadi lebih baik dan semakin berkualitas. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.